Untuk kesempatan yang kedua, mari kita saksikan untuk Pak Kompol Adrian itu untuk menyaksikan ruang dan waktu. Saya persilakan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Polisi. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami sekeluarga. Izinkan kami menyampaikan kesaksian, kami memperkenalkan diri. Saya tadi sudah disampaikan, nama saya Kompol, nama saya Adrianto, maka saya komisaris polisi. Saya kebetulan adalah adik yatim atau junior dari Bapak Birawa. Kemudian saya saat ini membawa keluarga saya, samping saya istri saya. Nama Rani, istri saya kebetulan berasal dari Kalimantan Tengah. Kemudian anak kami yang pertama, Ivana, umur 11 tahun, 12 tahun. Kemudian anak kami yang kedua, Hani, umur 6 tahun, atas 1 SD, dan anak yang nomor 3, Vano, umur 5 tahun. Malam ini kami diberikan waktu untuk menyampaikan kesaksian. Kesaksian kami alami pada tahun ini. Kejadian itu di awal Maret, dan kami sudah bersaksi di gereja, dan kesaksian itu sudah masukkan ke YouTube supaya lebih jelas. Mari kita sama-sama menyaksikan kesaksian. Mungkin karena ada kendala, kami sampaikan kesaksian kami. Baik, pada awal bulan Maret tahun 2022, waktu itu saya dan keluarga sedang tertidur di dalam rumah. Tempat tinggal kami itu di satu perumahan, tepatnya di Serang, di kota Serang, Banten. Pukul kurang lebih 5 pagi, istri saya membangunkan saya di dalam kamar. Saat itu memang saya dan 2 anak saya yang kecil sedang isoman. Kami saat itu tidur berpisah dengan istri. Saat dibangunkan, saya itu kaget, spontanitas saya loncat dari tempat tidur karena istri kita teriak, banjir, sehingga saya kalau banjir nggak mungkin langsung airnya besar atau dalam. Kemudian saya membangunkan anak saya, kita keluar. Ternyata air itu sudah masuk melewati selang pintu rumah kami. Masuk itu masih sebatas mata kaki. Saat itu istri dan kami yang ada di rumah, termasuk Budi, mencoba menyambut semua alat elektronik dan mengindahkan. Sampai kurang lebih 5 menit kami berusaha menyelamatkan barang elektronik. Ternyata air yang ada itu sudah sampai sepinggang orang dewasa, dan pintu itu sudah tidak bisa dibuka karena dorongan air dari luar, sehingga pintu pada saat terkunci nggak bisa dibuka dari dalam. Pada saat itu saya lari ke depan mencoba membuka pintu, dan memang pintu sudah nggak bisa dibuka. Semua kita panik di dalam rumah. Saya berdoa,
Ya Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Saya dobrak pintunya 2 kali sambil saya maksakan buka, dan akhirnya pintu itu terbuka. Saat pintu itu terbuka, masih ada pintu lagi. Jadi pintu kami 2, yang di depan ada pintu teralis bersih. Itu juga dorong air ke dalam. Nah, pada saat kebuka, air yang masuk itu langsung mengangkat barang-barang kami, termasuk kulkas kami yang ada di bagian di dapur, itu langsung mengangkat banting. Itu kami langsung kaget, ini bukan banjir biasa, ini mungkin banjir bandang tiba-tiba. Akhirnya saya bilang kepada istri, kita keluar dari rumah. Namun saat sampai di depan teras rumah, melihat air yang di depan rumah, bagi saya manusia mustahil kita selamat, karena air yang masuk ke dalam rumah sudah sepinggang. Saya pernah mengalami waktu air masuk ke rumah hanya sebatas kaki, di depan rumah kami itu sudah sedada. Nah, ini air sudah masuk sepinggang. Ini yang kedua kali, berarti yang di depan sudah melebihi tinggi orang dewasa. Bingung apa yang akan kami kerja. Mau lari, kami harus bisa berenang melawan arus. Mau kami tinggal di dalam rumah, takutnya airnya tambah tinggi, nanti kami tenggelam di dalam rumah. Namun keputusan harus diambil. Saat itu saya teriak kepada anak saya nomor 1, "Ana, bantu keluarkan spring bed dari kamar." Spring bed itu berat, tapi karena kami panik, kami berusaha dorong spring bed itu dari dalam kamar sampai ke depan rumah. Kami balik di depan rumah, spring bed itu anak saya yang nomor 2 dan 3 kami taruh di atas spring bed. Kemudian kami dorong pelan-pelan, mulai dari air itu sepinggang dewasa naik terus dada, kami jalan terus naik sampai leher. Tiba-tiba air itu naik sampai ke atas kepala, kami masuk ke dalam air semuanya. Istri saya posisinya di sebelah kiri kasur memegang kasur, bukan di atas kasur. Saya di sebelah kanan memegang kasur. Anak saya yang pertama di belakang mendorong kasur dan bibinya. Kami masuk semua ke dalam air. Saat itu yang ada ya kami menyelamatkan diri masing-masing. Anak saya yang nomor 2 saat kami pegang di kasur itu tenggelam masuk. Anak kami yang 2 masih kecil loncat. Yang cewek memegang ibunya, yang cowok memegang saya. Kami hanya berusaha menyelamatkan anak kami. Posisi saya waktu itu di dalam air, anak saya di atas, saya topang ke atas. Walaupun saya minum air, masuk air, saya upayakan anak saya itu tetap ya bisa selamat. Itu juga istri demikian. Namun karena air semakin deras dan itu menempuh saran air, ya kami terpisah-pisah. Saya dengan anak saya yang nomor 3 yang laki-laki, istri saya dengan anak yang nomor 2, dan anak saya nomor 1 dengan bibi yang di rumah terpisah. Hanyut kami. Istri saya kebetulan bawa arus ke arah sungai. Di belakang rumah kami ada sungai kecil. Di situ kami panik. Di dalam hati saya berdoa atau memohon, Tuhan, kalau hari ini saya diambil, saya sudah siap. Tapi jangan anak saya, Tuhan. Demikian istri saya. Dalam hati dia juga berdoa, kalau dia diambil, jangan anak kami, Tuhan. Entah bagaimana mujizat Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Saya itu ditolong Tuhan, saya bisa berenang melawan arus sampai ke depan. Pada saat air sudah sebatas dada, anak saya yang nomor 3 saya kasih, saya nggak tahu siapa yang ada di situ saat itu. Pak, anaknya kasih saya, karena posisi itu masih gelap, jam 6 itu masih gelap, hujan lebat, dan saat kami keluar dari rumah tidak ada satu orang pun di depan yang melihat kami. Jadi kami minta pertolongan kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Setelah saya serahkan anak saya yang nomor 3,
Saya balik berusaha mencari istri saya, berenang. Saya pun masuk ke gelap, sampai akhirnya saya juga sudah nggak bisa menemukan istri dan anak saya yang nomor 2. Saya melihat ada kendaraan, saya coba berenang ke satu kendaraan yang terparkir. Itu awalnya masih ada atapnya, saya naik ke atapnya, berusaha saya berdiam diri sampai saya memikirkan bagaimana ini, apa yang harus dilakukan. Istri dan anak saya yang nomor 2 dan nomor 1 belum saya selamatkan, baru anak saya nomor 3. Tuh. Singkat cerita ya, saya itu udah ikhlas. Tuhan kehendak mulai jadi, bukan kehendak kami jadi. Saya pun akhirnya singkat cerita selamat pada saat itu, karena rumah tetangga kami itu ada 2 lantai. Pada saat itu pintunya juga hancur, dihantam air, sehingga saya loncat dan masuk ke dalam rumah, naik ke lantai 2. Ternyata di atas ada tetangga, anak tetangga ada di atas. Orang tuanya tidak ada, bapak ibunya, hanya anaknya berdua masih kecil-kecil juga, sama ibunya, ibu kami sama pembantu. Dan saya memikirkan mereka. Saat itu saya sudah bilang kehendak Tuhan yang jadi buat keluarga saya. Tapi saya masih memikirkan tetangga saya itu, sampai saya berusaha mencari alat seadanya untuk kita bersiap apabila air itu sampai ke lantai 2, kita harus berenang, harus menyelamatkan diri. Sehingga cerita istri saya ternyata juga selamat. Mungkin nanti istri saya menyampaikan bagaimana dia selamat atas pertolongan Tuhan. Shalom. Saya kalau ingat masih keluar air mata terus, karena pertolongan Tuhan saya masih bisa berdiri di tempat ini. Mungkin kalau secara manusia saya sudah di dalam air itu sekitar 3-5 menit. Mungkin kalau kita bisa lihat gambarnya, karena tidak muncul, hanya sisa tangan saya seujung jari ini. Itu dalam posisi tangan saya naik ke atas, berarti saya di bawah air sudah. Itu untuk mengangkat anak saya. Anak saya ini pun di dalam air. Jadi kami berdua, saya tidak terasa. Saya tetap katakan ke anak saya, nah profetik, minta sama Tuhan kita selamat, saya bilang gitu. Saya tetap berusaha melawan air, tapi dada saya semakin sesak. Akhirnya saya ingat kayak di TV nih, saya bilang gitu kan, kalau banjir mungkin kayak gini rasanya kalau tenggelam. Akhirnya saya bilang, nah tetap pegang, mami jangan sampai lepas, karena arus semakin deras. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya sudah gak kuat. Kalau memang Tuhan mau ambil saya, tidak apa-apa, saya pasrah. Tapi satu minta saya, Tuhan, anak saya selamat, dan tolong Tuhan hapuskan segala dosa-dosa saya. Itu yang saya ucapkan. Dan saya sudah di tingkat mungkin pasrah yang paling tinggi, karena kalau secara logika saya nggak akan pernah selamat. Akhirnya kami berdua di dalam air itu 5 menit, kami berdoa, tapi kami masih bisa berbicara di dalam air. Akhirnya tiba-tiba saya merasakan ada tangan orang menarik saya. Saya bilang, Tuhan, ini siapa? Ibu pegang tangan saya. Saya juga pegang akhirnya, karena saya bilang ini mungkin Tuhan tolong saya. Saya belum tahu siapa orang itu karena keadaan masih gelap dan hujan masih rintik-rintik terus, masih ada hujan. Akhirnya saya diselamatkan orang tersebut. Saya belum tahu waktu itu siapa. Saya memegang tiang di rumah orang yang sebenarnya listrik itu juga masih belum mati. Jadi belum ada pemadaman listrik saat itu, sedangkan kami semua ada di dalam air. Itulah kuasa Tuhan yang Tuhan berikan. Akhirnya saya memegang tiang tersebut dengan anak saya masih ada. Tuhan terima kasih, saya masih hidup. Ternyata tidak sampai di situ, saya melihat air semakin naik, semakin naik, semakin naik. Jadi kalau banjir biasa mungkin air itu naik dalam hitungan jam. Kalau ini tidak, air hitungan menit. Jadi semakin naik, semakin naik. Saya bilang ini belum aman Tuhan, saya bilang. Sedangkan itu kayak lautan, kayak tsunami sudah di perumahan itu, sudah air sudah semakin naik. Akhirnya secara tidak sadar saya manjat itu tiang itu. Padahal saya tidak bisa memanjat, ibu-ibu semua. Secara tidak sadar naluri saya untuk menyelamatkan anak saya memanjat tiang itu.
saya bisa tolong ibu ke situ pakai alat apapun, tunggu ya bu. Saya bilang iya pak, tapi jangan lama soalnya ini air deras, saya bilang gitu kan. Tidak berapa lama bapak itu mendobrak pintu, airnya masuk juga mungkin ke rumah bapak itu, naik juga sampai ke atas, sampai ke lantai 2. Saya masih rasa tidak ada lemas, tetap saya untuk berusaha menyelamatkan anak saya. Sampai akhirnya kami naik di lantai 2, air sudah mencapai mungkin kalau bisa ini di tangga ini sudah naiknya. Kami di lantai 2, itu baru saya rasa seperti tubuh saya ini lepas semua engselnya. Lemas yang saya rasakan, dan anak saya di situ muntah-muntah. Mungkin karena masuk airnya itu bukan air bersih, jadi air kayak air yang selokan begitu berwarna coklat. Nah saat itu saya bilang ke anak saya, kalau memang itu keluarkan semuanya. Kayaknya kami di situ bertiga, karena yang punya rumah itu punya anak bayi umur 1 tahun, suami istri. Saya bilang kita siap-siap untuk mengungsi lagi karena air semakin naik ke lantai 2. Akhirnya kami jam 6:30 atau jam 7 itu kalau tidak salah, saya sempat naluri perempuan tetap memegang handphone bu. Walaupun ini tahu selamat nggak selamat, itu tas saya bawa ada handphonenya. Tapi saya percaya handphone manapun semahal apapun di kedalaman sudah hampir 20 meter itu pasti mati. Tapi saya tiba-tiba merasakan kok bunyi deret-deret gitu. Saya bilang ini bunyi apa? Ternyata handphone masih hidup. Dan itu yang bisa menemukan saya beserta keluarga saya semua. Ternyata suami saya menelpon dengan nomor tidak dikenal. Tiba-tiba saya lihat ini nomor siapa. Pas saya buka, dia langsung teriak menangis. Ternyata saya dan anak saya yang kedua masih bisa selamat. Itu adalah kuasa Tuhan yang kami rasakan sungguh luar biasa. Kami percaya apapun yang terjadi itu bukan rencana dari Tuhan sebenarnya, tapi kami percaya ada rencana yang akan Tuhan siapkan setelah kami mengalami musibah ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesaksian ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi nafas dan kehidupan, Tuhan juga yang pasti akan mengambil. Bukan rencana itu yang akan mengambil kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dengan kesaksian kami ini. Terima kasih karena kesaksian kami menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.